Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melaksanakan presentasi praktikum IPA di SD modul 8 dengan materi kelistrikan. Dengan tutor Bapak Riki Firmansyah SPD MSI, Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka tahun 2025. Adapun anggota dari kelompok 1, saya sendiri Rini Rahmawati Zalwa, Ponti Nursari, Sindianti, Rahmawati Salihah, dan Rindin Hanapiah. Percobaan pertama yaitu percobaan muatan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan, lalu memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Pengertian muatan listrik. Muatan listrik adalah sifat dasar yang dimiliki oleh partikel-partikel tertentu seperti elektron dan proton yang menyebabkan mereka dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Jenis-jenis muatan listrik yang pertama ada muatan positif dimiliki oleh proton. Benda bermuatan positif akan menarik benda bermuatan negatif dan menolak sesama positif. Kedua, negatif dimiliki oleh elektron. Benda bermuatan negatif akan menarik muatan positif dan menolak secara negatif. Sifat-sifat muatan listrik yang pertama muatan sejenis saling tolak-menolak. Contohnya, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, atau muatan berlawanan saling tarik-menarik, positif dengan negatif. Adapun untuk alat dan bahan, yang pertama bola pingpong 2 buah, benang jahit, benang wol, tas plastik, dan lakban. Berikut percobaan dari kelompok kami untuk percobaan muatan listrik. Berikut tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Ketika bola pingpong digosok menggunakan bahan tertentu, bola tersebut akan mendapatkan muatan listrik statis. Jika didekatkan dengan benda lain, ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika muatannya sama yaitu tolak-menolak, dan jika muatannya berbeda yaitu tarik-menarik. Pada tabel, tanda positif menunjukkan tarik-menarik, sedangkan negatif menunjukkan tolak-menolak. Hasil percobaan menunjukkan kombinasi bahan yang menghasilkan muatan berbeda akan menarik, sedangkan bahan dengan muatan sejenis akan menolak. Selanjutnya, pada percobaan arus dan tegangan listrik. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, yang kedua menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan, yang pertama baterai 1,5 volt 3 buah, yang kedua kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt sampai 3,6 volt, 0,007A 3 buah, avometer 1 buah, dudukan baterai 3 buah. Berikut hasil percobaan dari kelompok kami.
Cara kerjanya, yang pertama susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya. Yang kedua, hubungkanlah kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Lalu salah satu ujung kabel merah dan hitam yang telah terpasang bola lampu, dipilih salah satu dari bola lampu 2,5 volt sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala menandakan adanya aliran arus dari kutub positif menuju kutub negatif, tetapi jika belum menyala periksalah sebabnya. Yang keempat, besarnya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dapat menggunakan ampermeter yang dipasang secara seri. Catat besarnya. Tetapi jika tidak tersedia avometer, nyala lampu sudah cukup membuktikan adanya arus mengalir. Lalu yang terakhir, susunlah rangkaiannya. Berikut tabel hasil percobaan dari kelompok kami. Pada tabel, bahan berikut membuat lampu menyala sehingga termasuk konduktor, yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok, grafit atau isi pensil, air keran, dan air garam. Alasannya, konduktor biasanya terbuat dari logam atau larutan yang mengandung ion, sehingga arus listrik dapat mengalir dengan mudah. Lalu, bahan yang membuat lampu menyala sehingga termasuk isolator yaitu kayu, karet penghapus, kertas, dan tas plastik. Alasannya, isolator tidak memiliki elektron bebas sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melalui bahan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.